Nah Pak Anton, terakhir satu lagi, hasil survei dari BCG Pak, Boston Consulting Group, ini luar biasa. Jadi untuk menuju perusahaan atau project yang excellent, operational excellent, ternyata ada dua variabel, Linus. Jadi antara bagaimana kita maturity di lean dan maturity di digitalisasi. Ini ternyata kalau ditarik dan ketemu, ini akan menunjukkan operational excellence. Nah, menurut Pak Anton, apa pandangan Pak Anton mengenai hasil dari surveinya Boston Consulting Group ini? Iya, betul sekali Bapak. Jadi memang digitalisasi itu tidak bisa dipisahkan dari proses bisnis pada saat ini. Karena memang perkembangan dunia sedemikian pesat teknologi, yang mau nggak mau digitalisasi itu sudah menjadi semacam bagian dari penunjang hidup kita sehari-hari. Sebagai contoh misalnya kita tidak bisa hidup tanpa adanya handphone. Kita boleh kehilangan mobil, kehilangan motor, tapi jangan sampai kehilangan handphone. Kenapa? Karena semua proses sudah terdigitalisasi di dalam perangkat remote kita. Demikian juga di dalam proses pelaksanaan implementasi dari Lean Construction ini sendiri. Ini pun juga kalau tidak ditunjang dengan digitalisasi, maka implementasinya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi malah justru implementasi itu menjadi beban. Tapi dengan adanya digitalisasi, maka implementasi Lean Construction itu menjadi suatu kemudahan. Jadi suatu kemudahan bagi para pelaku event sampai di level proyek. Nah, satu contoh adalah misalnya seperti BIM, Building Information Modeling. Itu adalah merupakan salah satu bentuk digitalisasi dari Lean Construction sebetulnya. Yang sebelumnya tidak disadari. Jadi PP sebelumnya sudah menerapkan BIM, tapi secara kaidahnya mereka belum menyadari bahwa BIM itu merupakan bagian daripada Lean Construction, sehingga filosofi daripada implementasi BIM itu belum kena. Tapi begitu kita sudah kenalkan Lean Construction sekarang ini, anak-anak di tempat saya itu dalam mengerjakan BIM mereka sudah paham, arahnya itu ke sana, arahnya adalah pada ujungnya pada pencapaian efisiensi dari satu proses proyek konstruksi. Ini salah satu contoh. Lalu juga digitalisasi yang sudah kita lakukan, contohnya misalnya dengan BIM itu ternyata semua data gambar kerja yang diproduksi bisa sampai dikirim ke dalam bentuk mobile, sehingga para supervisor kita cukup hanya dengan membawa handphone atau membawa pad atau membawa tab, dia sudah bisa melihat itu gambar-gambar kerja. Nah, hal seperti inilah yang memang betul tadi Pak Budi sampaikan, bahwa keunggulan satu perusahaan ditentukan oleh dua itu. Apabila perusahaan itu tidak mature dalam hal Lean dan juga tidak siap dalam menghadapi proses digitalisasi, tertinggal di situ, dia akan tertinggal dengan kompetitornya. Gitu. Betul Pak Anton, terima kasih sekali. Jadi memang apa yang disampaikan research-nya BCG ya, Boston Consulting Group, ini bagaimana melingkan ini antara Lean dan digitalisasi. Dan Pak Anton luar biasa sekali, sudah bisa mengkaitkan dan tim untuk melingkan ini. Karena Pak Anton, pengalaman kami, ini kita sudah melakukan di assessment di 16 project ya. Dan yang sering terjadi adalah itu Pak Anton, kita sibuk dengan BIM, sibuk dengan digitalisasi. Tetapi kadang ini tidak membumi, sehingga saat yang terjadi adalah yang kita temukan, kita nyebutnya adalah missing link antara apa yang terjadi di lapangan, yang itu terjadi di level-level foreman, mandor itu sebenarnya kan yang real terjadi di lapangan. Tetapi dengan progres yang di level manajemen ini ada missing link, karena apa yang terjadi mereka itu di WhatsApp yang sering tempat itu sering tidak ada. Nah, ini suatu yang indah sekali Bapak Anton sudah melingkan, dan memang itulah menurut saya salah satu kunci, jangan sampai digitalisasi atau BIM hanya sebagai semacam beauty contest. Di awal kita pakai Primavera, kita pakai MS Project, tapi kemudian day-to-day-nya pakai Excel. Akhirnya ini menjadi Excel itu bukan suatu project yang bisa menunjukkan predisar, dan Excel bukan suatu project aplikasi project management kan Pak. Nah ini yang harus kita linkkan, sehingga apa? Real, kalau keluar clash detection nanti akan muncul, diinformasikan kepada orang lapangan, oh ini class-nya di sini, sudah langsung muncul pada menjadi task action yang dilakukan. Terima kasih sekali Pak Anton. Nah Pak Anton, terakhir sekali nih Pak Anton,
Pak Anton, kemarin kan kita sempat di awal dulu kita menerapkan ini salah satu bukletnya Lean Construction, ya Pak, safer, better, faster, cheaper, and happy, and more sustain ya, more sustain. Nah, ini di kita sudah kita kembangkan Pak, di Construction ini ada 11 prinsip ya. Nanti kita leaners di Marmada Berada bisa nanti kita munculkan di sini ya. Nah, ini ada dari yang pertama adalah leadership and respect for people. Yang tadi Pak Agus dengan culture tadi yang penting. Kemudian management of change. Dari yang tradisional menuju ke yang lean, ya, digitalisasi dan lean tadi ya Pak. Kemudian banyak strategic management. Kemudian yang keempat, eliminasi waste and losses. Strategic management artinya strategic focus organization. Organisasi yang fokus pada strategik. Strateginya apa? Kalau saya lean ya kita semua mengacu ke sana, jangan hanya Pak Anton saja, hanya level 2 division saja, atau jangan hanya di bawah saja. Semua menuju ke strategic lean ini. Kemudian eliminasi waste and losses. Kemudian value stream mapping ini untuk mendapatkan misi tadi. Kemudian right first time, advanced lean construction quality planning itu yang detail nanti Pak Anton, yang misalnya bagaimana floor to floor itu bisa menjadi lebih cepat. Kita olah, kita analisis dengan tool-tool advanced lean construction quality planning, termasuk kalau di EPC, jadi bukan hanya di gedung aja, kalau di EPC saat piping fabrikasi, piping erection ya, itu kalau di bendung itu saat land clearing semuanya bendungan, land clearing itu menuju ke sana. Nah, kemudian juga muncul collaboration, harmony atmosphere, supply chain management, lean supply chain management yang kita bahas, kemudian kondisi belum dan risk management risiko. Nah, menurut Pak Anton, dari sekian 11 prinsipnya Lean Construction Institute Indonesia, menurut Pak Anton mana yang paling penting di awal yang perlu dibangun Pak Anton? Pertama adalah leadership dan culture. Oke, tepat sekali Pak, leadership, makanya kita taruh di pertama ya Pak, karena menjadi poin yang penting. Baik Pak Anton, luar biasa waktunya, terima kasih sekali. Pak Anton, salah satu yang kita buat di sini adalah kembali safer, better, faster, cheaper, more sustain and all happy. Pak Anton setuju dengan ini Pak? Atau ada tambahan lain? Cukup, saya setuju. Cukup Pak ya. Terakhir Pak, ada pesan buat leaners di Indonesia dan juga pesan mungkin untuk Pak Jokowi Pak, mungkin untuk Pak Menteri, atau harapan atau usulan, dan ini juga kaitan dengan Bu Menkeu Sri Mulyani loh Pak, karena ini kaitan dengan efisiensi, untuk kaitan dengan ketahanan ekonomi juga untuk terkait dengan di Pak Menteri apa atau usulan atau harapan Pak Anton atau apa yang Pak Anton komitmen untuk mensumbangsi harapan-harapan beliau sebagai closing dan juga pesan kepada leaners di Indonesia. Terima kasih Bapak. Ya paling saya cuma menyampaikan bahwa kita sebagai pelaku jasa konstruksi nasional, mari kita bersama-sama mensupport program pembangunan yang sudah sedemikian luar biasa, yang sudah dicadangkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, untuk membangun infrastruktur Indonesia menjadi lebih kuat lagi. Dan ini adalah menjadi salah satu faktor nantinya yang akan menjadi salah satu pendorong pemicu utama terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional kita, yang tentunya nanti berujung pada kekuatan ekonomi nasional yang bisa meminimalisasi negeri kita dari dampak apabila terjadinya krisis ekonomi dunia, dan juga mengurangi ketergantungan kita dari negara-negara lain, terutama dalam hal sendi di perekonomian nasional kita. Nah, dalam menyikapi itu tentunya juga kita harus bisa menyajikan satu proses pekerjaan konstruksi yang efisien. Nah, tidak bisa tidak, memang akhirnya Lean Construction ini menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk bisa sama-sama kita jaga, kita kembangkan terus supaya implementasi dari Lean Construction yang berujung pada terciptanya efisiensi dalam proses pekerjaan infrastruktur kita bisa tercapai dengan baik. Tentunya dengan efisiensi yang didapat dari proses konstruksi dari infrastruktur kita, tentunya juga nanti juga berdampak terhadap efisiensi dari infrastruktur nasional. Mungkin dari saya itu aja Pak. Terima kasih Pak Anton, closing statementnya. Pak Anton, akhir kata, kita sepakat ya Pak Anton bahwa Lean Construction ini bukan hanya tataran teori, bukan tataran framework,
tapi tataran yang akan memberi solusi sampai how to, metode dan toolsnya kita perdalam, kita percepat. Jadi boleh kita sepakat Pak Anton untuk kita bersama-sama membawa Lean Construction untuk kemajuan konstruksi nasional. Siap ya Pak Anton? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Baik, Leaners, luar biasa apa yang kita bisa sampaikan. Semoga ini bisa hal yang kecil yang kami sampaikan ini, Pak Anton juga sharingkan, bisa beri manfaat buat Leaners Indonesia dan juga stakeholder jasa konstruksi Indonesia. Akhir kata, salam Lean, how Lean, Agile and Digitalize AYU. Kami tunggu di kegiatan berikutnya, dan kami tunggu nanti Bapak Ibu di acara dan kegiatan webinar kita yang insya Allah di bulan November bersama dengan disupport oleh Pak Anton dari PP dan juga nanti dengan AKI, Asosiasi Kontraktor Indonesia, dan Lean Construction Institute Indonesia. Selamat pagi, salam Lean. Terima kasih.